Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bapak saksi kelelahan, tetapi terima kasih banyak ada hadir pada siang hari ini. Nopsen dan juga Mama Silce ini beta panggil Bapak dan Mama. Izin mengawali hidup bersama berapa tahun? 10. Ini Om Nopsen ada sementara pikir kira-kira berapa ya. Jadi semua korek belum tua sendol. 10 tahun pergumulan Bapak saudara orang beriman, dan banyak orang mendambakan akan hal ini yang disebut menikah. Mana yang sudah menikah berapa tahun? Su senior. Bapak C lebih senior lah. Bapak Desa sementara mencari. Baik, nanti kita cari kasih ya Bapak ya. Di sini banyak yang ini Bapak. Bapak saudara, tentunya ini dambaan. Bukan hanya dambaan, tetapi menjadi suatu pergumulan panjang bagi kedua anak Tuhan. Kalau kotong omong 10 tahun ini, kotong dari sisi angka ini masih angka yang kecil. Tetapi kalau kotong berbicara dari sisi pergumulan, ini suatu hal yang terlampau sangat panjang. Karena itu yang didambakan Bapak saudara orang beriman, bahwa ada sukacita, ada kebahagiaan. Kalau orang mau nikah, kotong tanya, kenapa mau nikah? Kebanyakan orang berpersepsi bahwa mau bahagia KKL. Sampai ada orang yang dia bilang bahwa dia mau menikah dan kemudian pergumulan sama seperti 10 tahun sebelum. Yang orang pikirkan, yang sementara orang melihat ke depan adalah bagaimana kotong bahagia. Tetapi bahagia tentunya bahwa Bapak saudara orang beriman, ada banyak cara orang sampai kepada titik kebahagiaan. Ada yang bilang cukup menikah so kotong bahagia. Tetapi ada juga yang bilang bahwa yang penting semua keperluan kebutuhan terpenuhi. Anak-anak dengan masa depan yang baik. Kotong dua dengan status hitam di atas putih. Suke piano saya, hitam di atas putih. Iya, piano itu Bapak Mama di bawah putih, di atas yang hitam. Artinya bahwa dalam hal ini orang berbicara soal keabsahan. Tetapi lebih jauh daripada itu Bapak saudara, ini sementara berbicara tentang suatu hubungan. Bukan hanya antara laki-laki dan perempuan, tetapi hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu yang orang mau cari yang pertama Bapak saudara. Orang melihat bahwa menikah itu suatu panggilan sukacita. Ini yang pertama, panggilan sukacita. Bapak kasih senyum dulu. Mama Lasa juga senyum dulu ya. Ini panggilan sukacita. Kenapa sehingga disebut panggilan sukacita? Kalau orang yang dia baru dari titik nol, dia bilang melepaskan masa lajang. Dari masa sendiri kepada masa hidup dengan orang yang berbeda dengan dia. Laki-laki dan perempuan. Orang molo dengan orang amnuban ini soal. Tetapi itu contoh ini lasa molo ko lasa amnuban Dua orang mau mencari dan mendapatkan sukacita. Tetapi tentunya bahwa kalau kotong omong sukacita, ada dua model sukacita dalam hal ini. Sukacita jasmani dan juga sukacita iman. Sukacita jasmani yang sebentar kotong masuk minta. Orang bilang pica box sampai pica-pica. Iya, besok itu kotong punteng sukacita. Bukan hanya berbicara soal dua orang, tetapi banyak orang yang menopang dan mendukung, memotivasi. Panggilan sukacita ini hanya datang daripada Tuhan saja. Kalau kita mencari ini panggilan sukacita di luar Tuhan, maka sia-sialah kotong pung impian untuk mendapatkan sukacita dalam ini pernikahan. Karena itu kotong cari di dalam Tuhan. Panggilan sukacita ini datang daripada Tuhan. 10 tahun ini pergumulan panjang Om Nopsen dengan Mali. Benar bahwa kotong lihat Mali semakin hari semakin lebar ke kiri dan ke kanan. Orang bilang, woi dong bahagia, sukacita. Tetapi di sisi lain pergumulan, kapan kotong dua nikah.
Amin ya. Tuhan membawa dalam berproses. Karena dia tahu bahwa ini panggilan untuk kakak berdua mendapatkan sukacita. Sukacita secara jasmani, tetapi juga sukacita iman. Hal yang kedua, Bapak-Bapak Saudara, panggilan ini menjadi panggilan anugerah Allah. Bagi setiap orang yang menikah, bukan karena kotong pun cinta terlalu kuat, bukan karena kotong dua su hidup bersama 10 tahun, bukan karena su ada anak-anak dan seterusnya, tetapi ini satu panggilan untuk kemudian kita mendapatkan anugerah Allah. Anugerah Allah ini bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi pemberian Allah secara cuma-cuma. Jauh sebelum dunia ini dijadikan, gunung-gunung diperanakan, disumerancangkan bahwa pernikahan saudara berdua menjadi anugerah di tanggal hari besok. Karena itu anugerah dengan pemberian secara cuma-cuma itu menjadi bagian sukacita. Ada banyak orang mendambakan akan hal ini, tetapi mereka tidak menemukan anugerah Allah. Ada banyak orang mendambakan. Ada banyak orang yang dia pikir, woi mau nikah, mau cari jodoh setengah mati. Sekarang ini perbandingan laki-laki dan perempuan 10 berbanding 1000. Itu berarti bab desa, bab polisi, laki-laki bisa lebih dari 1. Kok 10 berbanding 1000, ini makan berapa? Ini makan tambah juga. Itu sih. Tetapi bagi setiap orang beriman, panggilan menikah adalah panggilan untuk mendapatkan anugerah. Mendapatkan anugerah Allah. Mendapatkan kasih karunia dan restu Allah. Yang kemarin itu kakak berdua su bisa bawa motor tapi su pegang SIM. Diumpamakan seperti itu. Maka besok itu anugerah Allah membawa kakak berdua untuk mendapatkan apa yang seharusnya. Pergumulan panjang, bapak saksi dan juga mungkin sudah tahu karena belum curhat. Bapak mama juga mungkin sudah tahu kakak berdua pergumulan sejauh mana. Tetapi Allah tahu bahwa saudara berdua sudah harus dibawa untuk mendapatkan ini anugerah. Supaya di dalamnya menyelamatkan rumah tangga saudara berdua selama 10 tahun. Dalam panggilan anugerah itu ada keselamatan. Yang kedua ada kebenaran. Tetapi juga yang berikut dia bilang supaya mengenakan pakaian keselamatan. Ini panggilan Allah. Yang kemarin itu ketumpuk kehidupan lama. Besok itu kehidupan baru bersama-sama dengan Tuhan. Suatu perjalanan yang sudah harus dimulai dengan garis start, tetapi menoleh ke belakang untuk melihat apa yang sudah ada, untuk kemudian berjalan maju kepada tujuan kebahagiaan saudara berdua. Tuhan mengaruniakan anak-anak, mereka juga menjadi orang-orang yang layak untuk mendapatkan anugerah itu. Karena itu kotong jangan tahan-tahan sandong leto. Tuhan Yesus bilang jangan menghalang-halangi mereka, karena orang-orang seperti itu yang mempunyai kerajaan Allah. Kemarin karena 10 tahun kakak berdua bilang so di kotong belum nikah aja biar dong belum baptis. Nah ini kotong sutahan itu anugerah Allah. Tetapi besok kasih karunia itu dilimpahkan, dicurahkan untuk saudara berdua, untuk anak-anak. Tuhan memberikan Bapak Sarani, Mama Sarani. Baik itu Bapak Sarani, Mama Sarani untuk nikah, Bapak Sarani, Mama Sarani untuk baptis. Ini orang-orang yang memiliki teladan hidup, tetapi juga teladan iman. Tuhan pakai mereka untuk kemudian membawa saudara berdua bukan berjalan sendiri, tetapi berjalan dalam kekuatan. Ada yang menopang, ada yang menggenggam untuk berjalan kepada tujuan bersama kebahagiaan. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan untuk mengenakan jubah kebenaran, menjadi pengantin laki-laki dan perempuan yang mengenakan perhiasan. Ini yang sementara Tuhan bawa di hadapan kita. Tuhan mau untuk kemudian bukan hanya orang lain yang menikmati ini kebahagiaan sukacita. Bukan hanya orang lain yang mengenakan ini jubah perhiasan, tetapi saudara berdua mengenakannya sebagai suatu tanda bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan. Karena itu dalam semuanya ini kita juga menyadari bahwa kita terbatas dalam semua perkara. Kita hari ini datang ke dalam rumah Tuhan supaya Tuhan menggembalakan akan kita. Menggembalakan saudara yang akan menikah.
tetapi juga menggembalakan Bapak Sarani, Mama Sarani, menggembalakan orang tua saksi, untuk kemudian dalam penggembalaan Tuhan saja kita dituntut dalam berproses untuk 2 pergumulan ini. Sebentar sore masuk minta, besok pemberkatan nikah dan juga resepsi. Ada banyak harapan, tetapi tentunya bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangun. Libatkan Tuhan menjadi yang utama dalam pergumulan ini. Maka dia akan menolong saudara berdua, dia akan menolong keluarga, dia akan menolong orang tua saksi, dia juga akan menolong anak-anak yang akan mendapatkan pelayanan sakramen baptisan kudus. Allah bukan hanya menolong, tetapi dalam semuanya itu Allah membawa kita untuk kemudian dalam kehidupan kita terpancar sukacita dan sorak-sorai. Sama seperti firman Tuhan ini bilang, sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikian Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Kekuatan Tuhan datang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kekuatan Tuhan datang kepada orang-orang yang berharap akan Dia. Karena itu biar dalam gembalaan tangan Tuhan saja Dia menuntun kita kepada pergumulan ini sampai dengan Tuhan membawa kita kepada kebahagiaan. Tuhan memberkati kita Bapak Saudara dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.